Ya, saya ulangi, saya adalah orang yang pertama menghendaki terjadinya hilirisasi, bukan menolak hilirisasi. Tapi hilirisasi yang saya ini kan adalah bahwa setiap rupiah yang dihasilkan oleh proses hilirisasi itu harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Angka-angka yang diminta berapa sebenarnya nikmati bangsa Indonesia tidak pernah mereka keluarkan. Dan kita harus tahu bahwa memang bungkus-bungkus kebijakan ini sangat berbahaya. Masih kita ingat sekarang sedang berlangsung kasus korupsi berjamaah BTS, kasus korupsi berjamaah kebijakan yang dibikin sedemikian rupa, dan saya tidak menutup kemungkinan di proyek-proyek infrastruktur juga terjadi hal demikian. Ini salah satu menurut saya yang mereka ketakutan sekali, sehingga menginginkan siapapun ganti presiden berikutnya adalah harus dilanjutkan. Karena saya punya keyakinan besar bahwa terjadi skandal besar terhadap proses hilirisasi, proses bisnis hilirisasi yang sedang dibangun. Saya punya keyakinan. Jadi begini, yang dinilai itu adalah nilai tambahnya. Kalau nilai tambahnya 10, maka 10-10-nya setelah keluar margin, ongkos dia lain-lainnya, itu masuk ke Indonesia, bukan dinikmati oleh orang asing. Faktanya sekarang, data dari Pak Faisal Basri menunjukkan lebih 90% smelter itu dikuasai oleh Cina. Kemudian ekspor nikel ilegal itu lebih 5 juta ton lebih selama larangan 2020. Nah, kemudian kita tahu berapa harga bahan baku nikel yang dibelikan oleh smelter Cina. Datanya itu bahwa itu hampir, data yang perlu dicek lagi, itu kira-kira hanya 50% dari harga dunia. Artinya kita rugi berapa kali dari kebijakan ini. Satu, tadi selundupan 5 juta ton yang tidak membayar bea cukai, tidak membayar royalti, tidak membayar macam pajak. Yang kedua, kerugian kedua adalah kita tidak mendapatkan royalti sesuai dengan harga internasional karena smelter Cina yaitu membeli harga ore dengan harga yang sangat murah. Dan kerugian ketiga adalah bahwa mereka bebas pajak berapa puluh tahun perusahaan Cina ini yang beroperasi Indonesia sehingga tidak membayar pajak. Kerugian keempat bahwa mereka mendatangkan tenaga kerja asing Cina, tidak menampung tenaga kerja kita, ditampung pun gajinya sangat rendah. Yang kelima adalah kita keuntungan yang dihasilkan oleh Cina itu berputar di Cina karena semua hasilnya ditransfer ke Cina
untuk membayar utang-utang mereka, dan kita tidak tahu berapa sebenarnya investasi smelter Cina tersebut. Sehingga kita tidak tahu kapan pemerintah Indonesia bisa mendapat pajak dari pajak keuntungan perusahaan, karena tidak ada audit sama sekali berapa biaya investasi proyek tersebut. Nah, itu kerugian-kerugian yang terjadi, dan saya menyatakan dari sana suci, ya Allah, Engkau telah menyelamatkan saya dari pilihan yang sangat sulit terhadap kebijakan yang diambil untuk memberikan bangsa dan negara. Ternyata kalau Allah memberikan sesuatu, jangan terlalu cepat kecewa, dan saya alami hari ini bahwa terbayang oleh saya, seandainya pemerintah mengizinkan saya menjadi Dirjen Minerba saat itu, maka kemungkinan saya akan menghadapi persoalan yang seperti ini sekarang, dan saya akan mendapat dosa jariah karena saya mengorbankan bangsaku demi jabatanku. Saat itu, pada saat saya ditelepon dari Indonesia bahwa Anda ditolak di tim penilai akhir, dan Pak Yusuf Kala membocorkan kenapa saya ditolak, maka saya hanya mengatakan beliau itu adalah yang terbaik dari Allah, karena saya terima di tanah suci, dan hari ini saya mengungkapkan ke publik bahwa ya Allah, terima kasih padamu yang telah melindungi saya. Itu pengantar dulu. Ya, Dr. Muhammad Saidudi, Bang. Apa artinya kalau secara faktual memang seperti yang didiskusikan oleh Abang, keuntungan besar diperoleh oleh Cina, dan di sisi yang lain ada latar pelonggaran atas pelarangan ekspor nikel oleh IMF dan beberapa negara di Eropa, Bang Dr. Muhammad Saidudi? Saya pikir itu perjuangan yang berbeda. Perjuangan berbeda. Saya tidak menyalahkan bahwa pelarangan itu perlu dilakukan, dan harus ingat undang-undang pelarangan ekspor bahan baku minerba itu pada saat dibuat pada saat SBY, bukan pada saat Jokowi. Jadi bukan Jokowi yang bikin itu. Nah, di pelaksanaannya memang kita harus melihat yaitu bahwa yang sebenarnya kemungkinan besar diprotes IMF dan negara Eropa adalah kenapa tidak berlaku adil terhadap negara lain. Itu mungkin dipersoalkan. Mungkin kalau proposal saya digunakan bahwa memang setiap rupiah yang dihasilkan dari nilai tambah hilirisasi tambang itu harus dinikmati oleh Indonesia, mungkin mereka terima. Yang tidak mereka terima adalah kenapa Cina diberikan karpet merah dalam bungkus hilirisasi. Karpet merah itu tidak dibebaskan pajak, diizinkan memasukkan tenaga kerja asing, diizinkan memasukkan membeli bahan mentah dengan nilai yang murah, bahkan dibiarkan tanda kutip dibiarkan menyelundupkan nikel biji nikel ke Cina. Itu saya pikir yang diprotes pasti ketidakadilan. Kenapa ada negara yang diberikan karpet merah untuk menguasai nikel Indonesia? Ya, Bang, kemarin saya juga konfirmasi ke Dr. Mulyanto sebagai representasi dari Komisi 7, habis RDP beberapa dengan perusahaan-perusahaan smelter yang tadi Bang Faisal Basri juga menyebut lebih 90% dikuasai Cina. Tentang evaluasi seberapa sebetulnya audit berkaitan dengan kontribusi perusahaan-perusahaan nikel itu kepada APBN, seberapa jauh signifikansinya, termasuk juga realitas hilirisasi nikel dalam bentuk keberadaan perusahaan-perusahaan yang disenyalir dikuasai oleh Cina itu kan dalam koridor turnkey project. Sejauh mana evaluasi turnkey project yang Abang lihat? Nah, saya perlu ingatkan, turnkey project itu itulah namanya racun berbisa. Karena begini, tidak boleh ada turnkey project di Indonesia terhadap investasi. Kenapa? Itu harus kita tahu berapa investasinya, karena terkait dengan penerimaan pajak. Nah, dulu pada zaman Pak Harto, semua proyek yang besar itu harus dievaluasi oleh BPPT, berapa nilai proyek ini sebenarnya, supaya kita tahu investasinya. Kalau kita tidak tahu investasinya, maka dia tidak pernah membuat untung. Investinya digelembungkan, dia tidak pernah bikin untung, 30 tahun kemudian izinnya habis, tidak pernah bayar pajak 1 sen. Ini menurut saya sudah ada permainan yang sangat kasar terhadap program hilirisasi ini. Dan kita harus tahu bahwa memang
bungkus-bungkus kebijakan ini sangat berbahaya. Masih kita ingat sekarang sedang berlangsung kasus korupsi berjamaah BTS, kasus korupsi berjamaah kebijakan yang dibikin sedemikian rupa, dan saya tidak menutup kemungkinan di proyek-proyek infrastruktur juga terjadi hal demikian. Ya, Dr. Muhammad Saididu, Bang, ini kan artinya sebetulnya pemerintah harusnya mendorong representasi dari pemerintah atau negara BUMN. Sejauh ini apa sih persoalannya peran BUMN tidak sebegitu dominan dalam kaitan pengelolaan nikel ini, Bang? Jadi kita punya perusahaan nikel sejak zaman Belanda, namanya PT Aneka Tambang. Tapi kita tahu bahwa hampir sebagian besar konsesi PT Aneka Tambang itu dia dibagi-bagi oleh tanda kutip penguasa. Kita harus bahas lagi kemudian bagaimana anatomi bisnis smelter sebenarnya. Itu penting sekali karena kita tahu sekali siapa pemilik iup-iup yang ada di wilayah Sulawesi. Kita tahu siapa penikmat-penikmatnya, kita tahu siapa yang melindungi semua kebijakan ini, kita tahu semua. Dan itu gampang sekali dibongkar, dan mohon maaf, itu sebagian besar ada di lingkungan kekuasaan. Saya yakin yang berkoar-koar sekarang ini membela 3 periode dan lain-lain itu adalah sebagian besar ada sedang menikmati bungkus kebijakan yang seakan-akan bagus. Ya, saya ulangi, saya adalah orang yang pertama menghendaki terjadinya hilirisasi, bukan menolak hilirisasi. Tapi hilirisasi yang saya ini kan adalah bahwa setiap rupiah yang dihasilkan oleh proses hilirisasi itu harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. Angka-angka yang diminta berapa sebenarnya nikmati bangsa Indonesia tidak pernah mereka keluarkan. Yang selalu dikeluarkan adalah berapa nilai ekspor. Tidak ada pentingnya nilai ekspor. Kalau diekspor itu barangnya Cina dimasuk ke rekening Cina, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, itu sih nggak ada gunanya. Coba tanyakan berapa yang tinggal di Indonesia. Faisal Basri menyatakan hanya 10% loh yang tinggal di Indonesia. Angka ingat yang dikritik terus dulu oleh mereka adalah Freeport. Freeport itu sudah dulu 42% loh yang tinggal di Indonesia sebelum diambil dibeli oleh BUMN, sudah 42%. 42% tinggal di Indonesia. Ini baru masuk tidak nyampe 10% yang tinggal di Indonesia. Terus kita harus bela terus. Nah, inilah dikatakan, inilah mungkin kenapa mereka mengotot sekali melanjutkan, karena takut sekali ini dibongkar. Ini salah satu menurut saya yang mereka ketakutan sekali, sehingga menginginkan siapa pengganti presiden berikutnya adalah harus dilanjutkan. Karena saya punya keyakinan besar bahwa terjadi skandal besar terhadap proses hilirisasi, bisnis hilirisasi yang sedang dibangun. Saya punya keyakinan. Ya, Bang Saididu, seberapa jauh sebetulnya effort dalam bentuk regulasi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja yang digembar-gemborkan untuk memberikan ruang yang banyak tingkat serap tenaga kerja kepada sektor-sektor investasi, Bang Saididu? Undang-Undang Cipta Kerja tujuannya adalah memberangus hambatan-hambatan terhadap yang diinginkan oleh para pengusaha. Itu intinya. Nggak usah berdiskusi apapun. Salah satu contohnya adalah coba untuk memutihkan 3,3 juta hektar lahan sawit yang dibangun oleh para konglomerat di daerah hutan, itu segera diputihkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang sapu jagat untuk menghabiskan aset bangsa demi kepentingan konglomerasi. Ya, terakhir Bang, silakan diberikan rekomendasi atas hilirisasi nikel dan dugaan kuat mengenai yang apa sebut Abang tadi, penguasaan oleh Cina mengambil keuntungan dari narasi hilirisasi nikel ini, Bang. 1, lakukan audit, buka semua, siapa pelakunya, berapa yang tinggal di Indonesia, berapa yang dinikmati orang Indonesia. Yang kedua, itu nilai tambah berapa yang tertahan di Indonesia. Yang ketiga, kalau memang melanggar Undang-Undang Minerba, maka lakukan penyitaan seluruh smelter tersebut untuk dievaluasi, bukan untuk diusir ya, untuk dievaluasi agar
dilaksanakan sesuai Undang-Undang Minerba, bukan undang-undang yang sedang direvisi. Dan berprinsip bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari nilai tambah itu harus dinikmati oleh Indonesia, bukan dinikmati oleh orang Indonesia. Itu langkah selanjutnya. Kalau ini terus dilakukan, maka coba Anda bayangkan, masuk akal nggak sih ada ekspor 5 juta ton yang tidak ada yang tahu? Itu nggak masuk akal. Ekspor ilegal loh. Nah, jadi saya katakan ini harus diaudit, proses bisnisnya seperti apa, siapa saja di belakangnya. Saya kebetulan berkali-kali datang ke daerah smelter itu, jadi paham. Iya Bang, kok dengan kondisi revisi Undang-Undang Minerba yang memberikan keleluasaan perpanjangan konsesi secara otomatis kepada PKP 2B termasuk juga yang memegang IUP dan IUPK, Bang Dr. Muhammad Said Didu. Ya, itu sebenarnya kan tinggal menghitung hari BUMN akan menjadi kaya dengan tambang batu bara yang baru, atau para oligarki bergabung merevisi, maka lepaslah burung itu yang harusnya sudah untuk bangsa Indonesia. Itulah kelakuan politisi kita. Maka dari tanah suci saya kembali menyatakan, selalu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada para politisi. Iya, terima kasih Bang Said Didu. Terima kasih, silakan dilanjut ibadahnya Bang. Ya sallallahu murakum jami'an, barakallahu fikum Bang. Terima kasih atas perspektifnya Bang Dr. Muhammad Said Didu langsung dari tanah suci Saudi Arabia, Mekah Mukarramah. Terima kasih Bang. Saya lanjut dengan para pembicara yang lain Bang. Terima kasih Bang.